Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang, Pak Firus. Selamat siang, Pak. Kali ini saya berada di Lembaga Pendidikan SDN Sulu. Saya ingin melakukan dialog dengan Bapak Kepala Sekolah terkait proses pengambilan keputusan di lembaga pendidikan ini. Selamat siang, Pak Firus. Selamat siang, Pak. Bagaimana kabarnya? Kabar baik, Pak Fales. Bagaimana kabarnya? Kabar baik juga, Pak. Mohon maaf, Pak, saya menyita waktunya Ya, melakukan diskusi ini. ya, baik, Pak. Ya, silakan. Ya, baik, kita langsung saja. Ya. Selama ini kira-kira bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi kasus-kasus atau persoalan-persoalan di lembaga pendidikan yang Bapak pimpin ini, yang termasuk sebagai dilema etika dan rujukan moral? Baik, saya mengidentifikasi kasus-kasus ini untuk membedakan antara ini dilema etika atau rujukan moral. Pertama, saya mengumpulkan informasi, kemudian ya tentunya informasi aktual yang benar berkaitan dengan kasus yang ada, kemudian menentukan suatu keputusan mengacu berdasarkan peraturan yang berlaku. Jadi itu kurang lebih dari mengambil informasi, mengumpulkannya, kemudian mengambil keputusan. Ya, seperti itu, Pak. Oke, ya. Oke, baik. Tadi Bapak langkah pertama tadi mengumpulkan informasi, kemudian menentukan keputusan, di mana keputusan nanti sesuai dengan aturan sekolah yang ada, Pak ya? Ya. Oke, baik. Selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus yang sama-sama benar, yang mengandung nilai kebajikan? Baik, di sekolah saya selama ini dalam hal mengambil keputusan yang dilema etika, yang mana sama-sama benar, saya tentunya berkoordinasi dengan rekan-rekan sejawat. Jadi saya menjalin hubungan dengan rekan sejawat, dengan teman-teman guru, untuk bisa memastikan bahwa keputusan ini benar-benar dipahami secara bersama, karena selalu ada alasan untuk setiap permasalahan itu pasti ada alasan di balik kejadian itu. Jadi kita harus mencari tahu lebih dulu bersama dengan rekan-rekan sejawat sebelum mengambil keputusannya. Seperti itu, Pak. Oke, luar biasa, Pak ya. Ternyata kolaborasinya sangat bagus. Ya. Dari jawaban Bapak tadi, Bapak melakukan koordinasi bersama rekan guru yang ada. Ya. Baik, selanjutnya kira-kira seperti apa langkah-langkah atau prosedur yang bisa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah yang saya ambil dalam mengambil keputusan terutama dilema etika ini, terutama prinsipnya bahwa keputusan itu bisa dipertanggungjawabkan, kemudian dapat berpihak pada murid, kemudian lebih dulu mencari informasi itu. Jadi mencari informasi soal kasus itu, kemudian datang langsung melihat seperti apa kasusnya dengan bertanya langsung. Saya tidak hanya dengar dari guru saya, tapi saya langsung turun untuk menanyakan informasi itu. Kemudian dari informasi itu dianalisis dulu
Saya sendiri menganalisisnya seperti apa kasusnya, apakah itu betul-betul dilema etika ada di dalamnya. Dan setelah menganalisis baru diambil keputusan, tentunya keputusan diambil keputusan yang terbaik. Ya, seperti itu langkah-langkahnya. Oke, luar biasa Pak ya. Ternyata saya ambil tadi intinya bahwa keputusan ini ambil adalah keputusan yang berpihak pada murid. Berpihak pada murid. Kemudian juga bisa dipertanggungjawabkan. Bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus dilema etika ini? Dalam hal ini yang saya lakukan di sekolah itu ada tim manajemen pengelola sekolah, terutama dalam penanganan kasus. Apabila kasus terjadi, ya, saya berkoordinasi di dalam menyelesaikannya itu dalam satu tim, ya. Tim melihat bersama kasus itu, kemudian ada guru-guru senior di dalamnya yang sudah berpengalaman, jadi kita mencari pengalaman mereka seperti apa yang terbaiknya. Kemudian intuisi saya sendiri juga sebagai kepala sekolah itu membantu saya untuk melihat seperti apa yang baiknya keputusan diambil, seperti itu Pak. Oke, baik Pak. Selanjutnya dalam pengambilan keputusan selama ini Ya. tentu Bapak dihadapkan dengan berbagai tantangan ya Pak. Ya. Kira-kira seperti apa tantangan yang dihadapi oleh Bapak selama menghadapi atau mengambil keputusan ini? Iya, tantangan yang selama ini yang saya hadapi itu ketika kita sudah memutuskan mengambil keputusan terhadap kasus dilema etika, ya ada pihak yang merasa tidak puas dengan keputusan yang kita ambil. Jadi ini juga merasa ditantang bahwa keputusan itu tidak diterima. Lalu karena ada keputusan itu tidak diterima, jadi kita ditantang untuk meyakinkan mereka bahwa keputusan yang kami ambil ini adalah yang terbaik, yang betul-betul tentunya berpihak pada murid, yang sama-sama tentu membawa dampak yang baik. Jadi intinya meyakinkan orang itu menjadi tantangan, ya. Meyakinkan supaya keputusan ini harus diterima dan ada yang terbaik yang kamu bisa buat. Kurang lebih seperti itu Pak. Ya. Oke, baik. Tadi Bapak menyatakan bahwa bagaimana meyakinkan orang ya Pak? Ya. Memang untuk meyakinkan orang ini sangat sulit ya Pak? Sulit, ya, itulah. Ya, baik. Kenyataannya, Pak. Ya. Kemudian juga bagaimana orang bisa menerima keputusan kita. Ya. Ya. Memang itulah pekerjaan sulitnya seorang pimpinan. Ya. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki program atau jadwal tersendiri di sekolah yang Bapak pimpin ini terkait dengan menyelesaikan kasus dilema etika ini? Baik, Pak Valens, kalau di sekolah saya memang tidak ada jadwal khusus untuk mengagendakan bahwa kasus penyelesaian dilema etika ini dibuat pada semester atau seperti apa. Jadi intinya tidak ada jadwal khusus. Tetapi kami di sekolah, saya sebagai pimpinan melihat kasus itu, apabila kasus itu tidak terlalu sulit untuk dipecahkan, diselesaikan secara bersama, langsung kami tidak bertele-tele lagi untuk membuat rapat bersama untuk menyelesaikan kasus itu. Tetapi apabila kasus itu melibatkan banyak pihak yang merasa tidak puas apabila secepatnya dilakukan, sehingga kami butuh waktu sedikit untuk kami melihat, menganalisis lebih dalam lagi kasus yang diambil. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada jadwal khusus, tapi tergantung kasus yang dialami. Ya. Tergantung kasusnya Pak ya? Ya. Ya. Baik, tentunya Bapak selama ini tidak bekerja sendiri ya Pak? Iya. Tadi selain dengan Bapak sendiri, ada juga rekan-rekan guru. Ya.
Selanjutnya Pak, kira-kira adakah tokoh atau orang yang menjadi panutan Bapak untuk bisa dipercaya untuk menyelesaikan persoalan dilematika ini? Ya, baik. Terima kasih Pak. Faktor yang mempengaruhi atau yang mempermudah bagi saya, membantu saya untuk dalam pengambilan keputusan dilema ini ada guru senior di sekolah saya, dan juga pernah menjadi kepala sekolah, dan saya anggap bahwa dia orang yang paling dekat dengan saya, yang membantu saya untuk berbincang-bincang kira-kira kemana ini kita bisa ambil keputusannya. Jadi guru-guru ini yang bisa membantu saya untuk menyelesaikan kasus ini, sehingga memudahkan saya untuk menyelesaikannya. Seperti itu. Oke, luar biasa Pak ya. Ternyata Bapak tidak kerja sendiri, Kerja sendiri. tetapi dibantu oleh guru-guru senior yang Bapak anggap bisa mampu untuk menyelesaikan masalah ini. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi Bapak, kira-kira menurut Bapak pembelajaran yang Bapak ambil dari dialog ini kira-kira apa? Ya, baik. Yang saya dapat bahwa memang dilema etika ini agak menjadi sesuatu yang kita anggap mengambil keputusan itu agak sulit, Ya. karena dua-duanya mengandung sama-sama benar. Kita menjadi dilema antara memutuskan untuk kasus ini yang benar atau yang ini yang benar. Ya, itu analisanya. Tapi pada intinya bahwa kita tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama. Artinya kasus yang sama diharapkan tidak boleh terjadi lagi di sekolah. Jadi itu yang pembelajarannya. Dari kasus itu kita belajar, analisis. Jadi diusahakan pada waktu yang akan datang di sekolah kita tidak boleh ulang lagi peristiwa yang sama, supaya tidak ada dilema etikanya. Itu kurang lebih Pak ya. Oke, harapannya tadi kasus yang sudah terjadi jangan terulang lagi ya Pak. Terulang lagi ya. Jadi ini semua harapan kita bersama, Ya. kiranya lembaga pendidikan ini menjadi lembaga pendidikan yang menjadi panutan banyak orang. Baik Pak Virus, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Ya. disediakan. Ya. Baik, Di Pak. dialog kita cukup sampai di sini. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Bang. Ya. Menebar manfaat bagi pendidikan merdeka, lekas bergerak dalam pendidikan penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang juga. Saat ini saya sedang berada di Sekolah Dasar Negeri Cikunobo untuk melakukan wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah, Bapak Petrus Padir, terkait dengan proses pengambilan keputusan di lembaga pendidikan ini. Seperti apa diskusinya? Mari kita simak bersama. Selamat siang Pak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Baik, kabar baik Pak. Kabar baik. Pertama saya mohon maaf Pak, saya meminta waktu Bapak kurang lebih 10 menit untuk melakukan wawancara. Oke, silakan Pak. Siap Pak? Siap. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di lembaga pendidikan ini Bapak? Pertama-tama mungkin yang bisa dipastikan adalah lebih banyak mendengar masukan dari para guru manakala ada siswa-siswi yang mengalami masalah, tentu muridnya mereka laporkan ke para guru. Setelah itu guru membawanya pada rapat internal atas semua guru untuk melihat sejauh mana persoalan-persoalan yang hadapi. Setelah itu baru diidentifikasikan mana yang menjadi prioritas untuk ditangani. Saya kira begitu cara kami di SDN Cikunobo mengatasi persoalan-persoalan yang ada. Oke, baik.
Intinya ada langkah-langkah yang digunakan ya. Ya, ada langkah yang digunakan. Selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, jadi selama ini yang saya lakukan adalah pertama tadi ketika mendapat masukan dari Bapak Ibu guru, ada kasus misalnya kami rapat interian dulu. Manakala rapat interian itu dijalankan, karena di sini ada tim TWPK dari guru kelas ataupun guru mata pelajaran, bawa itu ke TWPK. TWPK menyelesaikannya. Kalau persoalan itu bisa diselesaikan, baru dibawa ke meja kepala sekolah. Jadi kepala sekolah yang mengambil keputusannya. Oke, biasa ya, ada TPPK yang sudah dibentuk. Ada di situ. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Soal prosedurnya, yang jelas tadi prosedurnya seperti itu. Ketika siswa ataupun guru kelas mengalami kesulitan yang dihadapi siswa ataupun masalah, jadi mereka selesaikan dulu di dalam kelas. Itu ada ketua kelasnya, ada kepengurusan kelas. Jadi tidak bisa diselesaikan di situ, yang jelas bawa ke TWPK tadi. Ketika TWPK tidak bisa menyelesaikannya, baru bawa ke meja kepala sekolah. Di meja kepala sekolah, tentu kepala sekolah tidak berdiri sendirian untuk menyelesaikannya. Tentu panggil beberapa guru senior untuk mengambil suatu sikap atau keputusan final. Kalau persoalannya tingkat tinggi, maka ada 3 kategori. Yang pertama, teguran berupa nasihat, Teguran lisan ya Pak? teguran lisan. Yang kedua, teguran tertulis, di mana teguran tertulis ini harus disampaikan kepada orang tua siswa. Teguran yang ketiga adalah keputusan final. Siswa tersebut berkomitmen dengan orang tua untuk dihapus atau dipindahkan dari sekolah ini. Itu dia punya prosedurnya. Tetapi tentu melalui prosedur tertentu. Ada kesamaan pemahaman antara orang tua dengan kepala sekolah, dengan mempertimbangkan masukan dari TPPK, masukan dari guru pendidikan agama selaku pembina moral, sehingga kalau kalau pendapatnya satu setuju untuk siswa tersebut dipindahkan, maka itu baru mengambil keputusan final. Kalaupun ada perbedaan pendapat saat itu, keputusan final yang tidak bisa dilakukan, berarti tinjau kembali persoalannya. Intinya tadi bahwa di sini Bapak tidak bekerja sendiri. Tidak bekerja sendiri. Dan juga ada tahapan-tahapan Ada tahapan. Ya. Selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus di Martika ini? Untuk di SDN Cikonobumi selama ini tidak ada kasus-kasus yang signifikan yang sampai saya sebagai kepala sekolah mengambil sebuah keputusan final siswa tersebut dikeluarkan dari sekolah ini, itu belum ada. Paling hanya sampai pada keputusan yang sifatnya berupa nasihat. Ketika diberikan nasihat, maka siswa tersebut atau hal tersebut bisa diselesaikan. Dan belum pernah juga kasusnya sampai ke TPPK. Bisa diselesaikan oleh guru kelas sendiri. Bisa diatasi. Itu di sini kemana sampai hari ini. Selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan? Ya, tantangan yang terjadi itu saya kira itu sangat banyak. Ya. Tapi bagi saya bekerja sendirian itu memang tidak bisa. Tidak bisa, ya. Tetapi sebuah prinsip, sebuah kebersamaan pasti bisa akan menyelesaikan.
Artinya yang saya lakukan selama ini menurut saya itu sudah bisa tertangani dengan baik semua hal-hal yang kami hadapi. Garis bawahnya bahwa belum ada kasus yang signifikan yang bisa sampai ke pihak yang lebih. Berarti selama ini belum menemukan tantangan yang berarti Bapak ya? Ya, belum ada. Kemudian juga kolaborasinya sangat baik. Ya, Selanjutnya Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu di lembaga pendidikan ini terkait dengan jadwal menyelesaikan kasus-kasus di lembaga ini seperti apa? soal jadwal itu belum ada. Artinya memang secara secara kelembagaan itu ada rapat rutin setiap bulan. Pada rapat rutin setiap bulan itu akan menyampaikan beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi oleh guru kelas maupun guru mata pelajaran. Jadi untuk jadwal khusus penyelesaian kasus itu belum ada. Saya kira gambaran seperti itu untuk SD. Berarti selalu mengadakan rapat rutin? Ya, rapat rutin. Di sini nanti Akan menemukan. wali kelas akan menyampaikan Ya. segala persoalan yang dihadapi. Ya, Selanjutnya Bapak, adakah seorang tokoh atau figur yang selama ini yang bisa mempermudah sekolah Bapak dalam mengambil keputusan? ya, itu jelas ada. Karena sekolah ini tidak terlepas dari komite sekolah. Jadi komite sekolah untuk SDN Sukonobo ini sangat aktif. Segala perencanaan yang dibuat oleh sekolah selalu berkoordinasi dengan baik terhadap komite. Nanti pada rapat komite dilaksanakan pada awal tahun ataupun pertengahan tahun itu akan disampaikan oleh kepala sekolah berdasarkan masukan-masukan dari guru. Kalau ada program misalnya untuk diselesaikan bersama, maka saat itu akan dimusyawarahkan. Yang jelas tokoh-tokoh yang terlibat di sini adalah misalnya ketua komite, kemudian ada dua tokoh masyarakatnya, tokoh masyarakat, pemerintah setempat, misalnya RT, itu diwajibkan untuk hadir pada saat itu. Luar biasa ya Pak, kolaborasinya sangat baik. Tadi ada komitenya, Ya. ada unsur pemerintahnya, kemudian ada Tokoh masyarakat. Selanjutnya dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, kira-kira pembelajaran apa yang Bapak dapat dari proses pengambilan keputusan? Proses pembelajaran yang saya ambil berdasarkan keputusan-keputusan yang terjadi dengan baik saat ini bahwa kebersamaan itu sangat penting demi kemajuan sebagai lembaga pendidikan, demi kenyamanan dan keamanan pada proses pembelajaran ataupun dalam komunitas SDN Sukonobo. Artinya kerjasama itu sangat penting. Tanpa kerjasama maka semuanya akan pincang. Seperti apa harapannya, mestinya melalui kerjasama. Itu yang terjadi dan merupakan pembelajaran bagi kami bahwa kesuksesan selama ini itu adalah berkat kerjasama semua pihak, tidak kerja sendirian. Saya kira gambaran seperti itu. Jadi intinya bahwa ada kebersamaan. Ya, Apapun persoalannya selalu duduk bersama untuk menyelesaikan. ya, seperti itu. Kemudian juga keputusan yang diberikan tadi intinya bisa dipertanggungjawabkan. Bisa Dan juga sangat berpihak pada murid. Baik Bapak, terima kasih wawancara kita pada siang hari ini. Semoga Bapak senantiasa menjalankan tugas di lembaga ini dengan baik. Kemudian dalam pengambilan keputusannya ke depan senantiasa akan berdampak baik bagi murid Bapak. Amin, amin, Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih.